Tes suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik. Sebelum dimulai ya, tolong silakan tadi kode yang saya kirim ya, tolong disiapkan di Scilab-nya ya. Artinya biar nanti di running ya bisa segera muncul hasilnya. Baik, sebentar saya screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dimulai saja dulu dengan tilawah. Silakan petugasnya hari ini. Baik, Pak. Apakah suaranya terdengar? Terdengar, Teh. Sebelum memulai perkuliahan, kita tilawah terlebih dahulu. Mangga bisa dibuka Quran Surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Kunci gimana? Apa nanti? Oh gitu. Jadi nanti apa? Akan mau saya pegang dulu, besok saya berikan. Gimana? Itu aja. Berapa ya kalau barangkali mau segera pulang? Berapa? 5:30 maksimal. Wasama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Baik, sepertinya sudah selesai ya, tadi agak kurang jelas tilawahnya, tapi insya Allah ya, mudah-mudahan menjadikan berkah buat kita semua sebelum mulai perkuliahan ini ya. Betul ya, sudah selesai ya. Baik, kita mulai saja. Ya, kita sama-sama baca bismillah. Baik, ini sudah masuk ya. Oh, yang di sini belum ya? Maaf, bentar. Yang di rumah harus sudah bisa melihat ya. Sekarang kita mulai terlebih dahulu dengan model Fisher diffusion ya. Baik. Yang baik yang di sini ataupun yang di rumah silakan di running dulu apakah jalan programnya atau tidak. Nyalakannya gimana ya? Oh ya, ada di sekitar sini. Baik, berhasil semua yang di sini? Nah ini ya. Jadi ini saya buka sih nggak apa ya? Nggak susah kalau ngomong. Ya, jadi untuk hari ini ya kita akan mensimulasikan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Tadi mau latihan soal, cuma sepertinya ini perlu dipahami, gitu ya. Tidak hanya gambarnya saja, silakan. Ya, tidak hanya hasilnya saja, tapi juga prosesnya. Ya, ini semua sudah seperti yang kalian lihat ya. Di sini ada program dari saat
baris pertama sampai ke 39 gitu ya. Nah, ini dari mana? Ini belum bisa saya jelaskan, mohon maaf gitu ya. Belum waktunya. Jadi saya hanya bisa menjelaskan atau memberikan ya arahan gimana caranya mengubah sesuatu gitu ya dari program ini sehingga hasilnya pun bisa diperoleh simulasi yang berbeda pula. Gitu kira-kira. Ya. Oke, yang di rumah dan yang di sini berhasil semua. Silakan. Sudah saya berikan di WhatsApp. Coba deh, saya kurang tahu. Ya. Oh iya, lupa di WhatsApp ya, atau saya perlu belum bisa, nggak bisa. Ada beberapa yang nggak bisa ya. Coba pindah deh sebelah kiri. Ya. Ini, oh ya, ya saya coba. Silakan yang kira-kira mau ditanyakan, barangkali ada yang belum berhasil. Ya, ini saya kopikan dulu. Yang belum ada, silakan. Sudah semua? Udah? Yang belum? Akan di copy, di running dulu ya sebelum kita coba utak-utik kodenya. Yang sudah ada kodenya silakan di running apakah jalan atau tidak. Bisa ini? Bisa. Nggak bisa ya. Sudah jalan ya? Oke. Baik, kalau coba saya running sini. Baik, saya running ya. Ini hasilnya adalah hanya masih berpikir nih. Masih loading. Nah, ya. Di sini ada dua gambar. Ya. Gambar pertama ini yang paling tinggi ya. Paling sempit dan paling tinggi. Ya, tingginya sekitar 0,05 ya. Kemudian yang lebarnya hanya sekitar berapa? Min 0,1 sampai 0,1 sepertinya ya. Gambar kedua ya, ini lebih apa ya? Lebih rendah. Itu ya? Oke, sebentar coba saya lihat. Ya, betul. Oke, jadi gini. Ya, saya akan coba satu persatu ya. Bukan satu persatu. Bagian per bagian. Jadi ini berkaitan dengan model sebelumnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu adalah Fisher child diffusi ya. Nah ini ya, masih ingat ya, do u do t sama dengan ru dikali 1 minus u tambah d, yaitu koefisien difusi dikali do kuadrat u do x kuadrat ya. Ini adalah reaksi difusinya, ini adalah difusinya, sedangkan ini adalah reaksinya gitu ya, yaitu pertambahan populasinya. Paham ya? Masih ingat ya? Oke. Maka dari itu di sini,
titik programnya ada di persamaan, bukan persamaan, baris ke 32. T dikali R dikali U dikurang U kuadrat. Ya, ini adalah bagian reaksinya, pertambahan populasinya. Ya, kita ingat kembali bahwa ini adalah penyebarannya, ini adalah pertambahan populasinya. Jadi dari Fisher ini, Fisher FKPP ini, ya, bahwa sel itu tidak hanya berdifusi saja, tapi juga bertambah besar dan menyebar. Ini adalah pertambahan populasinya, sedangkan term yang kedua itu adalah penyebarannya. Bagaimana ia bergerak, ya. Nah, di sini hanya dua saja gambarnya. Kita akan coba buat beberapa, mungkin sampai 5 gitu ya. Nah, dari mana? Kita lihat satu-satu. Ini ada pendefinisiannya D ya. Ini adalah D-nya yaitu koefisien difusinya. R adalah pertumbuhan populasinya ya. Dan sebagainya nih. Gitu ya. Ini X-nya apa? Ini adalah X-nya itu adalah posisinya. Minus 50 sampai 50. Kita definisikan di situ. Ya, seperti ini. Min 50 sampai 50 definisinya. Dihitungnya. T-nya dari 0 sampai 800 kali DT. Berapa nih kira-kira? 4 ya. 4 second. Ya, meskipun step size-nya itu adalah DT. 0,05. Jadi 0, 0,05, 0,1 terus sampai 4. Gitu ya. Ini awalnya ya, ini adalah metode apa ya? Metode Crank-Nicolson. Ya, ini bisa digunakan untuk mencari solusi numerik ya dari persamaan diferensial parsial. Oke. Nanti kalian bisa memplot ya dari kode yang ada di baris 37 dan 38. Ini apa artinya? Ini artinya adalah X. X-nya adalah sumbu X-nya. Sumbu X-nya. Sumbunya apa? Yaitu U, jumlah selnya. Apa titik 2? Titik 2 ini adalah semua selnya ya ketika T-nya adalah mula-mula. Bukan T sama dengan 1 ya. Ini adalah T mula-mula, berarti T sama dengan 0. Kalau ini 2, berarti T-nya sama dengan 0,05. Paham ya? Yang di sini dan yang di rumah ya. Oke. Nah, 50 detik, bukan, 51 waktu kemudian, maka diperoleh nilai yang berbeda. Gambar yang berbeda seperti ini. Coba misalkan saya ambil ya perubahan ya waktunya untuk beberapa waktu yang berbeda, misalkan 101 waktu kemudian, ini misalkan 200, kemudian di sini 100. Apa gambarnya? Oke, coba kita running. Silakan ini ditunggu terlebih dahulu, ini agak lama karena banyak yang dikalkulasikan. Nah, kelihatan ya. Ini ada 4. 5 ya, 5 ya. Pertanyaannya apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Yang mana dulu nih? Yang sempit dulu apa yang lebar dulu? Sempit dulu kan? Kalau dari teorinya dia akan menyebar, ya. Pakai menyebar dari yang sempit lebar seperti ini, gitu kan ya. Nah di sini ada 5. Oke, kalau kita mau melihat prosesnya gitu ya, bertahap ya dari yang pertama dulu, kedua, ini kita gunakan pause, ya. Tapi pause di sini ya, kalau pause ya coba kita bedanya. Kalau pause ini ya, nanti kalian akan melihat atas coba dulu deh. Coba kalau pause ya ketika gambar kemudian di stop dulu. Nah, ini yang pertama. Gitu ya. Nah, tapi ini harus kita buat. Misalkan ini harusnya ada resume.
Ya. Nah, baru kemudian seluruhnya, gitu ya. Nah, ini jelas sangat tidak efisien, gitu ya. Maka ini kita gunakan ya yang namanya sleep. Berapa lama kita gunakan 1000 ya. Ini dalam hitungan milisecond. Berarti kalau 1000 berarti 1 detik, gitu ya. 1 milidetik 1000 milisecond berarti sama dengan 1 second. Setiap ini atau misalkan 3 3000 berarti 3 detik ya. Pak, kalau di running. Bapak mohon maaf Pak, izin masuk. Ya. Kalau di yang online tadi pas merubah plot habis running habis merubah plot itu gak muncul grafik Pak? Yang muncul grafik. Iya. Yang lain Kalau muncul nggak? Yang apa? Enggak Pak, yang online Pak nggak ada grafiknya. Nggak muncul. Di HP maksudnya? Gimmicknya? Oh, nggak kelihatan ya? Iya Pak. Sekarang kelihatan nggak gambarnya? Oke, berarti jangan ini ya, harusnya screen ya. Baik. Ini saya ubah deh. Oke, entire screen. Baik. Ulang sekali lagi ya. Nah, ini gambarnya sekarang seperti ini. Sudah terlihat sekarang layar ininya, grafiknya? Alhamdulillah sudah. Ya. Ini saya gunakan 3 detik. Tiap 3 detik dimunculkan. Yang pertama, berikutnya seperti ini. Seperti itu. Nah, ternyata dia semakin melebar, ya. Enggak lagi ya. Baik, jelas ya. Jadi memang dari sekali lagi ya. Dari grafik ini ya, selnya itu akan semakin lama semakin besar gitu ya, seiring dengan berjalannya waktu. Ya. Nah, kedua seperti ini. Kalau yang kedua ini populasinya tidak langsung naik gitu ya, bukan populasinya. Banyaknya populasi di 0 gitu ya. Awalnya dia malah turun justru ya, kemudian baru naik. Oke, nggak masalah, yang penting populasinya itu semakin bertambah gitu ya. Ini adalah FKPP. Nah, sekarang berdasarkan atau dari program ini, kode program ini, bisa nggak kalian tentukan ya, kira-kira mana nih ganti sehingga ya prosesnya itu hanya difusi saja, melebar saja, tapi tidak bertambah populasinya. Coba cari di kode program itu ya. Yang kita harapkan adalah populasi selnya tidak bertambah tetap, tapi dia menyebar. Gitu ya. Misalkan kalian ada 20 nih, ya. 20-nya misalkan kalau di sini ya, menyebar ke ruangan ini, tetap 20 orang saja, hanya menyebar. Yang tadinya padat menjadi merenggang gitu kan ya. Nah, di sini kira-kira apa yang harus diganti atau diubah sehingga populasi selnya tetap tidak berubah, tapi ia menyebar. Coba lihat kira-kira mana yang diganti di baris keberapa. Yang pasti ya, populasi atau grafiknya ini tidak semakin besar, tidak semakin tinggi, atau mungkin semakin lebar ya, karena menyebar gitu kan ya. Tapi harusnya tidak semakin tinggi, ataupun kalaupun tinggi tidak signifikan gitu.
Dengan kata lain, luas di buah kurvanya harusnya sama. Ada nggak kira-kira? Tanpa reaksi, hanya difusi saja. Oke, saya tunjukkan di sini. Saya kasih 5 menit dulu deh, nanti saya kasih clue-nya. Kira-kira yang mana ya? Atau saya kasih clue. Langsung aja ya. Ini ada di 32. Di baris ke-32. Kira-kira diapain? Silakan coba-coba dulu. Ada yang berhasil? Ada yang paham maksudnya? Pahami dulu maksudnya apa ya? Kok tidak ada reaksi? Kok tidak ada pertumbuhan? Memang pertumbuhan dapat dari mana pertumbuhannya? Ambil saya munculkan ya. Saya munculkan slide yang pekan lalu. Nah ini. Do U, do T sama dengan RU dikali 1 min U. Atau di sini, di program ini adalah RU dikurang RU kuadrat. Sama saja ya. Plus D, do kuadrat U, do X kuadrat. Di mana penyebaran itu didefinisikan dengan D dikali do kuadrat U, do X kuadrat. Sedangkan pertambahan atau pertumbuhan dari populasinya dinyatakan dengan R U dikali 1 minus U di slide ini. Jadi kalau diinginkan tidak ada pertambahan atau pertumbuhan, bagaimana? Kalau udah yakin, udah tahu jawabannya, coba di running. Kita lihat dulu. Ya, silakan. Silakan pilih komputernya. Ada yang berhasil? Belum? Ayo pikirkan dulu, coba. Izin bertanya, Pak. Ya, sebentar. Ya, yang online silakan. Bagaimana? Ini itu agar si selnya itu tetap ya, Pak, di paling tinggi itu 0,05. Bisa jadi tetap 0,05 ya. Kalaupun dia tidak tetap ya, itu tidak ada perubahan apa ya? Tidak signifikan perubahannya. Karena kalau dilihat dari nah ini jelas terlihat. Coba di yang pertama sangat kecil kan, luas. Bapak, maaf suaranya hilang. Yes. Ya. Dengaran sekarang? Ada, Pak. Dengaran ya? Ada ya. Ya, begitu. Jadi memang dilihat saja kalau area di bawah kurvanya kira-kira sama, berarti itu tidak ada pertumbuhan. Sudah berhasil belum? Belum ya? Oke. Ada yang berhasil? Coba lihat. Harusnya banyak. Ada banyak, tapi ya luas area di bawah kurvanya itu sama. Kira-kira sama. Baik. Nah, baik, saya kasih clue yang berikutnya. Di grafik di slide ini ya,
Mana yang menunjukkan pertumbuhan dari sel? Yang mana? Yang R-nya adalah laju pertumbuhannya, ya. Tapi yang menyatakannya adalah seluruhnya R dikali U dikali 1 minus U. Itu adalah yang menunjukkan pertumbuhan atau pertambahan dari populasi sel. Begitu kan? Kalau tidak ada pertumbuhan harusnya Suaranya hilang, Pak. Maaf. Terputus lagi. udah ya. Ini sepertinya harus dicas nih. Ya, jadi supaya laju pertumbuhannya itu tidak ada gitu ya, maka term yang menyatakan pertumbuhannya RU dikali 1 U itu harus sama dengan 0. Harus dicas setiap ini. Gitu ya. Coba silakan dicoba dulu yang di rumah. Tes. Tes, tes. Gimana? Yang di rumah berhasil? Oke, saya cek dulu yang di sini ya. Baik. Jadi
seperti yang sudah disampaikan ya, berarti nilai ini harus 0. Ya, kalau ini 0, artinya perubahan U ini hanya menyebar saja sifatnya, tapi tidak ada pertumbuhan. Coba kalau saya ganti 0 atau saya kalikan 0. 0 dikali, itu aja. Atau hilangkan boleh, nggak masalah. Ya, kalau yang mau dilihat ini boleh, silahkan. Ya, semuanya. Nah, seperti ini hasilnya. Yang pertama. Yang kedua, ia turun, tapi melebar. 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Nah, ini artinya ya, kenapa ia menurun? Ya, di posisi 0 itu ya, yang tadinya awalnya populasinya adalah 0,05 ya. Kemudian di pusat posisi tadi dia akan menyebar ke kiri dan kanan. Menyebabkan jumlah populasi di posisi 0 tadi berpindah ke daerah lain. Makanya daerah lain itu semakin bertambah, tapi daerah yang X sama dengan 0 itu menjadi lebih sedikit. Paham ya? Jadi posisi jumlah sel di posisi 0 itu akan semakin berkurang, tapi di daerah lain di sekitarnya justru bertambah. Kenapa? Karena menyebar gitu ya. Dan ini kenapa menurun? Karena sekali lagi tidak ada pertumbuhan atau pertambahan populasi sel ya, karena sudah kita buat 0 tadi. Oke, seperti itu ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Paham ya? Paham? Oke. Yang di rumah gimana? Silakan, ada yang mau tanya barangkali? Oke, saya nggak paham. Ya, nanti akan kita coba-coba deh. Ya, tapi sebelum kita coba-coba lebih jauh di sini, ya, saya akan masuk ke kode berikutnya. Ini kita simpan sementara ya, simpan dulu. Kemudian kita akan running kode yang berikutnya. Nah, ini adalah stok min. Oke, ya. Tolong silakan kalian buka kode program dengan nama file stok min leg 14. Ya, kemudian kalian running. Hasilnya seperti ini, betul nggak? Silakan ya. Kalian running di program yang kedua, hasilnya seperti ini. Nah, ini kalian harus sudah bisa membaca program nih, ya. Paling tidak kira-kira gitu. Ini apa sih maksudnya? Ya. Tapi di sini sudah saya berikan tambahan informasi ya. Seperti di 13 itu ada N adalah banyaknya data point. M itu adalah banyaknya pet. Ya. Kemudian di sini ada yang 18. Ini adalah nilai awalnya, yaitu X0. Ya. Kemudian yang ke-25 hanya memunculkan 2 pet saja. Sedangkan yang ke-26 ya ini menunjukkan atau menampilkan rata-rata dari M pet, gitu ya. Nah, kalau dari sekilas kalian lihat seperti ini, ya, dan kita lihat di gambarnya, ada berapa banyaknya pet? Ada berapa banyaknya lintasan di sini? 3. Kalau saya lihat di sini ada 2 lintasan. Ya, kalau dari program ini ya, di sini total 3 betul. Ya,
Pet di sini maksudnya adalah apa ya? Meskipun ya betul kalau istilah dari min itu pet juga betul ya. Tapi maksud pet yang saya masukkan itu adalah pet dari stokastik apa ya? Random walk lah, seperti itu, yang random seperti itu ya. Jadi ada dua. Satunya lagi itu adalah min-nya atau rata-ratanya. Ya. Oke. Baik, di sini ada dua, yaitu yang warna merah. Ya, ini adalah random walk-nya atau lintasan randomnya. Sedangkan yang biru ini adalah min-nya. Kelihatan ya? Nah, di sini agak kurang enak dilihat sepertinya ya. Ya, ini agak patah-patahnya sangat apa ya? Biasanya kan kalau kalian lihat ya, kalau kalian ingat ya di stock market ya, itu harga apa ya bahasanya, noise-nya itu sangat kentara gitu, sangat kelihatan gitu. Kalau di sini kan nggak kelihatan ya. Kira-kira apa penyebabnya kalau kalian lihat dari kode ini? Coba ya. Ini ada R, ada sigma, ada K, ada X0. Apa sih ini? Ya. Kita kembali lagi ke slide yang dari pekan lalu. Ini ada di, nah ini, baris paling terakhir. dx sama dengan AX dt tambah sigma kali X kali dWt. Ya. Apa itu X? Enggak? X ini mula-mula atau mulanya dari ini. Nah ini. Yang tadinya R adalah random gitu kan ya. Kemudian dibuat dari menjadi A, yang mana adalah deterministik. Gitu ya. Yang randomnya ada di sini sebelah kanan. Nah, jadi AX ini munculnya dari ini, yang merupakan pertumbuhan Malthus, yaitu Rx. Berarti kalau pertumbuhan Verhulst pasti berubah. Ini pasti berubah nih. Nah, ini berubah pasti. Dan ini pun pasti berubah. Bayang? Ya. Oke. Jadi ya, ini menyatakan pertumbuhan populasinya ya. Sedangkan ini adalah stokastiknya, randomnya. DW ini adalah randomnya, jelas ini adalah namanya Wiener process. Ini adalah populasinya, ini adalah apa ya? Koefisien noise-nya. Nah, di sini saya buat sigmanya adalah 0,4. Kekuatan noise-nya, koefisien noise-nya. Ya. R-nya itu apa? Nanti kita lihat ya. K-nya juga sama, ini adalah carrying capacity. Nah, di sini ya, di program ini saya ubah ya, bukan A dikali X. A ini adalah Malthus. Kalau nggak salah pernah ya disampaikan perbedaan antara Malthus dan Verhulst. Itu nggak? Masih ingat nggak? Saya ngecek di slide yang lalu lagi ya. Coba lihat sini. Nah, ada Malthus dan Verhulst. Di lecture ke, ya kalau nggak salah ini ya, audio model. Nah, ini pertemuan ke-8, ada Malthus, ada Verhulst. Kalau Malthus ini ya seperti ini, K dikali P. Ya, K dikali P. Kalau Verhulst, nah ini berubah. Mana ya? Nah, ini adalah Verhulst. Ini yang lebih baik. Ya. Oke, maka di sini ada populasi maksimumnya. Ya, ini sekedar review saja. Kita kembali di sini. Berarti yang tadinya A dikali X pasti akan berubah kalau kita menggunakan pertumbuhan Verhulst. Ya, oke. Baik, saya kembali ke sini lagi. Ya, nanti model yang digunakan itu ada di baris ke-22. Ini dia. Kalau ini saya hilangkan, coba ya, saya hilangkan dulu ya. Saya hilangkan. Nah, kelihatan ya. DP-nya ini adalah step size-nya R dikali X atau sama juga dengan A dikali X. Nah, ini sama nih, A dikali X. Oke. A dikali X ditambah sigma dikali X dikali DW, ini DW-nya. Sama kan? Gitu ya. Nah, coba kalau saya running di sini seperti apa kira-kira gambarnya?
Seperti ini. Ini adalah karakter dari Malthus. Itu penubuhannya adalah eksponensial menuju ke tak hingga. Gitu ya. Oke. Kemudian saya ubah. Saya ganti menjadi Malthus, Verhulst. Ya, harusnya dia menuju ke suatu titik, ke limiting value. Nah, makanya ini tidak menuju ke atas terus. Ya, tapi seperti ini. Ya, tapi belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Kalau min dari sedikit, ya, maka nggak akan lurus nih, nggak akan smooth. Ya, coba lihat di sini. Ada berapa banyak lintasan dibuat dari dari baris ke-13? Ada berapa banyaknya lintasan yang dibuat di sini? Kan yang mau jawab di sini? Lihat, baris ke-13. Ada berapa banyaknya lintasan yang dibuat berdasarkan baris ke-13? Yang mau jawab? 5, betul. M. Ya, cuma 5. Nah, dari baris ke-25 ada berapa banyaknya lintasan yang ditampilkan di gambar? 2. Dari mana? Nah, ini cara bacanya. Nih. 2. Ini 1 sampai 2. Gitu ya. Bisa nggak 5-5-nya? Oke, kita coba. Kita buat 5, tapi 5-5-nya kita tampilkan? Boleh. Ganti ini 5. Ini 1 sampai 5. Coba kita jalankan. Nah, ini ada 5. Ya. Yang merah ya, 1, 2, 3, 4. Ulang, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Gitu ya. 5-5 ditampilkan. Oke, ya. Nah, kemudian step size-nya. Semakin sempit, semakin bagus step size itu. Ya, semakin akurat. Coba di sini kita lihat. Ya. Yang mana yang menyatakan step size-nya atau banyaknya titik poin. Yang dari baris 13 ada berapa banyaknya titik poin, data titik poin? 100, betul. Saya ingin perbanyak. Oke. Akan 10 pangkat 4. Nah, coba berarti 10.000 ya. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ada 5 dan ada 10.000 titik poin. Seperti di gambarnya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ya kalian coba gitu ya. Saya inginnya lintasannya itu ada berapa ya? Atau begini deh. Apa yang enak pertanyaannya ya? Coba kalian coba deh. Lintasan coba diperbesar ya, sehingga min-nya ini min yang biru menjadi patokan pergerakan dari populasi tersebut. Ini kan masih belum jelas, masih begini. Ya. Gimana caranya supaya ia smooth? Ya. Semakin banyak informasi, ya, semakin akurat. Artinya min-nya itu adalah rata-rata dari sekian banyak lintasan. Coba lintasan kalian perbesar gitu ya, perbanyak, ya, betul nggak? Nilai rata-ratanya itu akan menunjukkan grafik yang smooth. Silakan. Ganti banyak lintasan berapa? Silakan 1.000, 2.000, silakan. Harusnya nanti garis birunya ini akan smooth harusnya, ya. Enggak, yang di rumah juga silakan.
Coba hanya 5 saja atau hanya 3 saja deh, atau 5 boleh. Kita seluruhnya ya. Coba lintasannya, lintasan saya ingin misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Kurang jelas Del suaranya.
dipaksa gitu. Ini kenapa masih nggak sebut ya? Ya, jadi bisa sebut kalau informasi banyak. Ya, ini kenapa nggak sebut? Karena hanya min atau rata-rata dari 5 lintasan saja. Supaya smooth dia harus rata-rata dari banyaknya lintasan. Lintasan cuma bisa banyak. Ya, kemudian minnya harus smooth harusnya. Ya, berarti supaya bisa terlihat tadi. Bismillah, Bapak izin bertanya. Yang di rumah gimana? Ada yang mau tanya? Pak izin bertanya, berarti untuk yang dimaksud Baik, saya coba dulu ya. Baik, ini jawabannya. Jadi, ya, kalau kita harapkan, ya ini adalah smooth, ya, berarti kita butuh banyaknya informasi, gitu kan ya. Jadi lintasannya harus banyak lintasannya. Ini kan cuma 5. Coba diganti jadi 500. Ya. Yang ditampilkannya jangan 500 juga. Coba lihat kalau misalkan 500 gimana. Semuanya ditampilkan, kita lihat seperti apa. Nah, ya kacau ya. Jadi ini smooth betul. Kenapa? Karena ada 500 lintasan. Maka dia dirata-ratakan hasil adalah smooth seperti ini. Tapi supaya lebih enak melihatnya, ya, jangan semuanya ditampilkan. Ingat, ini hanya menampilkan. Sedangkan perhitungannya ada di sini. Ya, perhitungan minnya. Jadi saya cukup misalkan, oke, 7 lah. Tapi kalau ini 7, ini juga 7. Kalau enggak akan error. Ini ya, jangan ini, tapi ini. Nah ini, ada 7 buah lintasan, ya, di mana 7, bukan maaf, ada 500 lintasan, ya, tapi hanya 7 yang ditampilkan. Dari 500 lintasan ini, ya, setelah kita cari minnya, jadilah grafik yang berwarna biru ini. Mungkin kurang smooth, oke, berarti tambahkan aja. Jadi 1000 misalkan. Ya, kalau 1000 ini jadi lebih smooth. Misalkan ganti lagi, bisa nggak 2000 ya? Khawatir ngehang nih kalau misalkan kebanyakan ya. Jadi usah dipaksakan. Gitu ya. Semakin besar lintasannya, berarti kan informasinya semakin besar, banyak didapat untuk mencari minnya. Kalau hanya sedikit, hanya 100 misalkan, ya, ini akan tidak terlalu smooth sepertinya. Nah, ini kan. Oke, jadi sebaik mungkin aja nggak masalah. Oke, ini saya ganti ya, saya ganti 1000. Seperti ini gambarnya. Nah, atau saya ganti 2000 deh, biar lebih smooth lagi. Nah, ini agak lama, ya. Oke ya, coba kalau supaya nggak lama, 1000 aja deh. Maaf.
Ya. Coba kalau saya ganti lagi. Ini jangan kebanyakan deh, jangan 7, misalkan 4 saja. 4 saya tampilkan. Nah, ini ya. Lagi. Berubah nggak datanya? Berubah nggak lintasannya? Lintasannya berubah ya? Kelihatan ya? Baik. Lintasannya berubah setiap kali saya running. Kenapa berubah? Karena ini adalah random variable, random walk. Jadi berubah terus setiap running. Kalau misalkan kalian ingin datanya tidak berubah, ya, maka gunakan seed. Nah, ini coba dibuka komennya, hilangkan. Ini saya komen. Ini berarti percobaan ke-50 atau pola ke-50 akan selalu ada di sini. Ya. Jadi kalau misalkan kita running, dia akan selalu menampilkan pola yang sama. Yaitu pola ke-50. Coba. Ini pola ke-50 seperti ini. Ya, ini adalah pola ke-50. Saya running lagi. Sama kan? Sama terus. Sama terus. Ya. Kalau saya ganti path-nya misalkan hanya 100. Nah, gitu ya. Ini berubah kenapa? Karena rata-ratanya, gitu ya. Tapi seed-nya nggak akan berubah 50 terus. Gitu ya. Oke. Kalau kalian mau apa namanya? Random lagi silakan. Ini hilangkan, kemudian tekan random terdistribusi normal. Nah, cari lagi. Oke. Nah, kalau kita gunakan model Malthus materi. Nah, model Malthus seperti apa sih? Ya, kan sudah ya. Cuman saya mau buat yang sebutnya seperti apa. Kalau dari teori harusnya ia bergerak secara eksponensial, naik. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah benar apa namanya bentuknya gitu ya, menuju ke hingga. Yang salah itu adalah bukan yang salah, yang kurang tepat itu adalah modelnya gitu ya. Nah ini kok ke atas sedangkan yang ke bawah gitu ya. Ini karena kita pilih yang 3 gitu ya, yang mana yang 4 gitu ya, 4. Ya, kita lihat meskipun kita gunakan random ini, kita gunakan random, dia akan berubah-ubah terus ya, tapi nilai rata-ratanya tidak akan pernah berubah gitu ya. Ini adalah rata-rata dari 1000 lintasan ya. Kita lihat lagi sekali lagi. Nah ini kira-kira sampai 3000 ya maksimal di sini. Nah sama kan, ini mencapai 3000 nih. Untuk T-nya sama dengan 4, populasinya adalah 3000-an kira-kira. Saya running lagi. Sama juga. Rata-ratanya tidak pernah berubah, yaitu untuk T sama dengan 4, ya nilai N-nya atau populasi adalah 3000. Ya, ini saya kembalikan dulu. Ya, gitu ya, kebayang ya apa yang telah kita diskusikan pekan lalu terkait dengan teorinya. Ini prakteknya seperti ini. Ya, kalau metodenya belum bisa saya jelaskan, ya cukup panjang gitu ya, dan belum saatnya. Kita hanya melihat dinamikanya saja ya. Nanti akan dijelaskan lebih jauh di persamaan diferensial stokastik. Ya, kalau proses stokastik saya kurang tahu apakah akan ada simulasi seperti ini ya dari di BUR ini ya. Cuma kalau persamaan diferensial stokastik saya mengajar ya, jadi insya Allah akan diajarkan untuk metode numerik dari persamaan diferensial stokastik. Ya, oke. Oke, semua bisa?
Saya. Nah, coba di sini kan nyala internet ya. Coba misalkan ya, diubah. Ya, diubah. Ini kan model atau metode atau apa? Model pertumbuhan Verhulst ya. Coba kalian cari seperti apa sih model pertumbuhan Gompertz. Kemudian aplikasikan ke kode program ini. Silakan. Cek dulu nyala nggak. Kalau nggak nyala silakan di HP-nya barangkali cari model pertumbuhan Gompertz. Nggak nyala. Ada yang nyala, ininya ada yang enggak. Berarti pakai HP, nggak apa ya. Tapi tadi berhasil nggak? Belum berhasil. Kenapa ya? Ya, coba dicek model pertumbuhan Gompertz. Kalau diejak kira-kira gini. G O M P E R T Z. Gompertz. Ada persamaan Gompertz, ada laju pertumbuhan Gompertz. Yang kita gunakan adalah laju pertumbuhan Gompertz. Cari lebih enak itu jangan cari masuk ke jurnal, jangan ya, jangan ke artikel, jangan. Coba di Wikipedia deh. Biasanya ada tuh. Apa? Tapi tadi kalau Google aja bisa. Cari yang bahasanya Gompertz differential equation. Ya, itu ada kan Gompertz differential equation. Ada di Wikipedia. Coba di sini ada nggak? Tadi ada nggak? Coba lihat.
Soalnya ada juga persamaan Gompertz, ada juga persamaan diferensial Gompertz. Nah, ini ada X aksen T sama dengan, di sini ya kalau saya baca di sini ada yang menemukan persamaan diferensial Gompertz X aksen T sama dengan A kali log dari K dibagi X dikali X. Ya, ini seperti dx dt sama dengan R log X kali X. Ya betul. Coba diganti atau diubah, dimodif di ininya apa, di kodenya. Alfa boleh, R boleh, silakan. Yang kita namakan laju pertumbuhan berarti dx dt itu lajunya. Ya itu betul. Kalau kalian sudah menemukan, berarti ganti ini ya, ini bukan Malthus lagi. Ini bukan ya, bukan, sorry. Ya ini yang tadi ya, yang stokastik boleh ya, atau yang satu lagi silakan, apa saja. Ini, nah ini, kalau kalian mengerjakan ini ya, ini ganti menjadi Gompertz. Tapi kalau mengerjakan yang stokastik silakan ya. Ini adalah Malthus. Ya, sedangkan ini yang barusan dikerjakan ya. Ini adalah Verhulst. R kali X 1 min X per K. Ini Verhulst nih. Nah ini. Nah coba diganti. Yang kita harapkan itu adalah model laju pertumbuhan Gompertz. Sebentar saya coba cari ya. Ini. Coba ini adalah Gompertz model. Kita cari di, nah ini, Wikipedia, cukup lengkap biasanya. Saya lihat tadi ada yang sudah menemukan, ya di sini sekitar sini tadi, nah ini dia, ya, Gompertz differential equation, ya, berarti ini, ya, dx dt sama dengan alfa atau r boleh kali log K
per X apakah carrying capacity? Nah, tadi sudah ada di Verhulst ya. K dibagi X dikali X. Ya. Ada yang berhasil nggak cobanya? Apa nggak hasilnya? Atau berbeda? Hasil? Ada yang berubah tadi? Udah? Nah, gimana tadi itunya? Nah, ini nih. Ya. Ganti saja kan. Ini adalah dx dt sama dengan Rx dikali 1 min X per K. Ini adalah model dari logistik. Ya. Berarti yang ini, yang Rx tem ini ya, ganti aja nih apa nih? Alfa boleh. Kalau alfa berarti alfa definisikan di sini, di atas. Ya. X tem berarti sebelah sini. Carrying capacity K sama ya. Berarti X-nya itu adalah X tem, temporary. Harusnya adalah R, boleh nggak usah rubah, R dikali log dalam kurung K per X tem, ya tutup kurung, dikali X tem. Nah itu. Harusnya seperti itu. Sekali lagi, ya. Nah, perhatikan. X tem ini adalah array. Matrix gitu ya. Ini adalah bukan konstanta. Dibagi dengan konstanta nggak masalah.
Ya, K titik bagi, betul. Dia 1/K. Ya. Ya, ada yang sudah berhasil nih. Ya, Irfan berhasil. Nah, berarti ini R dikali ini ya. Log K titik bagi. Bapak maaf share screen-nya di online tidak ada. Ya, tadi gimana? Ada yang mau tanya tadi? Seperti ada yang bersuara? Share screen-nya yang online tidak muncul, Pak. Ini tidak muncul. Bentar ya. Oh, belum saya share, Pak. Maaf, bentar. Ya, ini ya. Ini adalah Gompertz-nya ya. Lihat di Wikipedia ya, Gompertz function. Nah, seperti ini. Ya. Jadi otomatis yang ini, yang tadi ya. Nah, saya ulang dulu. Nah, ini adalah Verhoes. Ini Verhoes ya. Oke, ini ya. Kenapa ada titik ya? Jangan lupa ya, kalau ada extend ya, ini adalah array dikali array, sekali matriks harus ada titik sebelum kali. Titik kali, titik bagi, titik pangkat ya. Ini adalah Verhoes-nya, berarti ganti menjadi alfa konstanta ya, nggak masalah R juga, dikali log ini adalah K karena posisinya di bawah ya, ini array-nya sebagai penyebut. Nah, ini nggak bisa nih, harus dikasih titik. Kecuali kalau extend dibagi K tidak masalah ya. Kalau extend-nya penyebut ya, dia harus, dan extend adalah apa? Array, maka dia harus titiknya. Jika titik bagi extend. Nah, ini tadi ternyata ada yang dapat. Kalau saya hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Ya. Ternyata dia sama-sama menuju ke limiting value. Dia menuju ke angka 20-an. Ya. Dengan nilai R yang sama gitu ya, K yang sama. Coba kalau saya mau bandingkan. Nah, saya coba bandingkan dulu. Saya pakai yang apa namanya? Verhoes 1 min X per K. Posisinya ya. Coba kalau ini gimana? Kan tadi kan pakai apa tadi, Gompertz ya, seperti ini. GT-nya apa ya? Anggaplah 2,5 sudah mencapai stabil. Dan dia menuju ke 20. Oke, kalau dari Verhoes ini kira-kira ke 3,5 lah. Baru mencapai kestabilan. Dan nilainya juga ya 20 ya, karena K-nya sama nih, nggak berubah K-nya. K-nya berapa K-nya? K-nya adalah 20, maka pasti menuju 20. Tapi bedanya kalau menggunakan Gompertz, dia cepat menuju ke titik setimbangnya. Hapus. Saya
komen. Oh ya, ini sekarang ini adalah converge. Nah, seperti ini. Ternyata ketika 2 dia sudah cukup menuju ke titik setimbang. Gitu ya. Oke, saya akan muter dulu sebentar. Yang di rumah silakan coba dulu. Yang sudah, coba yang satu lagi diganti. Yang apa tadi? Yang spasial. Ada perubahan nggak? Yang mengenai migrasi sel, tolong dirubah ke Gompertz juga. Kalian coba sendiri yang mana yang dirubah kira-kira. Ya. Sekali lagi, yang di rumah juga ya. Yang stokastik ini sudah kita lakukan ya, mengubah dari Verhulst ke Gompertz. Sekarang coba untuk model spasial. Yang Fisher diffusion ya, kembali ke kode sebelumnya yang pertama tadi ya. Tadi kan juga menggunakan model pertumbuhan Verhulst logistik ya. Sekarang diubah menjadi model pertumbuhan Gompertz. Hasilnya harusnya ya sama seperti ini. Dia menuju ke limiting value. Enggak. Ini berkaitan dengan U ya. Harusnya kalau lihat dari karakternya ya, Verhulst dengan Gompertz itu sama ya, kalau tadi ya menuju ke limiting value. Nah sekarang kita lihat betul nggak, sama nggak penyebarannya antara Verhulst dengan Gompertz.
Ini ya. Ini harusnya diganti nih. Ya. Dengan 0 nih. Agak lama memang. Ini memang agak lama, cukup lama. Kalau tidak lama, coba ganti DT-nya 0,1 deh. Khawatir lama ya. Satu pun lama ya. Saya ganti juga, mungkin jangan 3 detik kelamaan. Mungkin 2 detik lah. 2000 milisecond. Udah nggak kelihatan ya. 0,1 berarti ya. Saking besar ini. Bukannya salah ya, tapi karena memang saking besarnya DT, nilainya pun akan semakin besar. Jelajah dari selnya. Ada sudah berhasil belum? Udah. Baik, saya coba ya. Ini R dikali dulu, log A per U, gitu kan ya, koma M dan kali. Nah, ini saya takutnya dulu, saya copy paste dulu ya. Ini hilangkan dulu. Sekarang kita gunakan, bentar. R dikali U. Ini dulu. Masih yang lama. Masih menggunakan Verhoes. Oke. Sekarang ini saya komen dulu. Kemudian yang bawah saya gunakan convert K per U. Ya, dikali U. Log K per U. Ya, dikali U. Oh, ada kodat ya. Kita hilangkan ya. Ini juga nggak ada. Oke.
Nggak ada yang salah berarti. Coba saya ganti. Nggak muncul ya. Kalau nggak muncul, coba jangan terlalu jauh deh. 1, kemudian misalkan 5, 10, 50, ini 25 ya. Tentang waktunya nggak terlalu jauh. Buat ya. Nggak muncul ya. Yang 1. Saya nggak tahu apa ada kesalahan di mana ya. Log K per U, kemudian oh iya, nggak ada carrying capacity di sini harusnya. Ya. Ini ya, kenapa di sini tidak bisa ya? Harusnya dilakukan normalisasi dulu. Coba ini ganti 1. Ya, ini kan nggak ada nih. Harusnya ini adalah RU dikurang RU kuadrat per K, gitu kan ya? Ganti 1. Ya, bisa. Ya, ini harusnya ada proses normalisasi. Ya. Kalau ini juga Fisher itu dia apa ya? Nah, ini coba lihat. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. RU harusnya kan RU dikali 1 min U per K gitu kan ya? Harusnya. Ya. Tapi digunakan non-dimensionalisasi, jadilah seperti ini. Ya. Makanya untuk yang ini kenapa gagal? Kalau bukan asumsi, kalau hipotesis saya ya bahwa ini adalah atau di sini. Nah, ini adalah belum melakukan non-dimensionalisasi. Ya, kalau tadi itu hasil non-dimensionalisasi, ya, ini hasilnya adalah 1 maksimumnya. Oke ya, seperti itu. Makanya kalau kita gunakan kembali hasil ini, hasil yang Verhulst dulu ya, saya mau lihat lagi. Oke. Coba dulu sebentar. Ini 50, 100, 200, 100. Nah, lagi ya. Saya kembali ke awal lagi, ke original. Nah, kelihatan ya. Di sini maksimumnya adalah 1. Kenapa 1? Dari sini. Nah, tadi. Nah, ini. 1 min U per 1 per K sebenarnya. K-nya itu adalah 1. Ya, ini adalah maksimumnya 1. Tapi ini nggak sembarangan dapat seperti ini, tiba-tiba K-nya 1, enggak. Ya. Ada prosesnya, yaitu non-dimensionalisasi. Ya. Tapi ini harusnya kalau misalkan converge, kita lakukan hal yang sama, ya, kita normalisasi atau kita lakukan non-dimensionalisasi, harusnya nggak seperti ini. Jangan K jadi 1, enggak. Ada prosesnya. Nah, ini belum masuk kayak kita nih. Ya. Jadi makanya hipotesis saya itu
mengatakan bahwa ini harusnya dilakukan non-dimensionalisasi baru bisa di-running. Nah, makanya nggak berhasil nih. Karena hal-hal yang tadi. Ya, oke. Sip. Oke, silakan barangkali sebelum berakhir ada yang mau ditanya? Yang di rumah atau yang di sini, silakan. Ya. Sebentar. Sebentar, kenapa? Yang mana? Ini. Ini. Aksen itu adalah, baik. Ada pertanyaan, ini maksudnya apa nih? Matriks ada aksennya, ada duanya. Ya. Kalau aksen ini artinya dia transpose. Ya. Kalau koma 2, ya, ini adalah sum nih sebenarnya. Sum dari apa? Ya. Ini adalah jumlahkan. Ini dijumlahkan. Ya. Kalau satu apa, dua apa. Ya. Saya takut kebalik ya. Kalau satu itu kalau nggak salah, jumlahkan berdasarkan barisnya. Kalau dua berdasarkan kolomnya. Gitu. Ya, misalkan ada matriks ini. 1, 2, 3. 1, 1, 1. 3, 4, 5. Nah, kan jumlahkan bisa macam-macam kan? Bisa jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3, hasilnya itu adalah berapa di sini? Ini 6. Ini berapa jumlahkan? Ini hasilnya 12 gitu kan ya. Ini adalah berdasarkan menjumlahkan secara baris. Kalau jumlahkan secara kolom ya, maka nanti hasilnya adalah berapa ini? 1, 1, 3, 5. Kemudian ini adalah 7. Ya, kemudian terakhir adalah 3, 1, 5, 9. Nah, itu. Ya, makanya 2 ini menandakan kalau tidak salah kolom. Gitu. Ya, dapatnya dari mana? Nah, ini ada metode namanya Crank-Nicholson yang akan disampaikan sepertinya di PDP atau di siapa pada ini ya. Metode BD hingga kalau nggak salah. Gitu. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Maaf ya, saya belum bisa menjelaskan satu persatu ini karena harusnya teori dulu, baru apa kodenya untuk Crank-Nicholson ini ya, tapi belum saatnya ya. Baik, cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, insya Allah kita ketemu lagi secara online pekan depan ya, yaitu ujian akhir semester. Babnya seperti biasa setelah UTS ya, dan nantilah spesifiknya seperti apa ya, apakah semuanya diujikan atau stokastik tidak perlu ya. Saya butuh waktu sekitar 2 hari ke depan gitu ya, tapi yang pasti untuk grafik pasti keluar ya. Pokoknya untuk yang spasial kemudian stokastik ya, kemudian optimisasi ya, ini saya pikirkan dulu apakah perlu keluar atau tidak ya, dan sifatnya adalah on cam ya, karena menghindari hal yang tidak diinginkan. Saya sempat berpikir macam-macam gitu, ini kok bisa sama nih jawabannya gitu, kemudian satunya lengkap, satunya singkat tapi sama gitu. Saya khawatir ada apa-apa gitu ya, jadi kita on cam kan saja ya. Konsepnya sama seperti UTS, ada soal kumpulkan ya, seperti itu. Siap ya? Insyaallah ya. Waktunya sekitar bukan sekitar, jam 15.45 sudah masuk ke room semua ya. Apakah itu mulainya 10 menit kemudian, nanti kita lihat ya. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya terkait UAS ini nanti? Nggak ya? Digabung kelas A dan kelas D ya. Baik, kalau yang di rumah gimana? Ada yang mau tanya terkait dengan UAS nanti? Bapak izin bertanya, apakah nanti Ya. akan ada kisi-kisi kembali seperti UTS dahulu? Untuk saat ini ya, ini mohon maaf saya tidak kasih kisi-kisi karena materinya tidak banyak begitu.
Ya, jadi silakan pelajari sendiri. Yang pasti sesuai dengan apa yang didiskusikan selama perkuliahan. Ya, makanya hari ini tidak jadi saya berikan. Gitu. Khawatirnya juga yang kedua itu adalah kalau fokus ke kisi-kisi, yang lainnya nggak dipelajari gitu. Khawatir seperti itu. Begitu ya, Halimah ya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.